Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Satgas COVID-19 mencatat hingga 10 November 2022 terjadi penambahan 6.297 kasus sehingga secara akumulatif selama 6 pekan ada 45.831 kasus aktif. Lonjakan jumlah yang meningkat 2 kali lipat ini perlu diwaspadai, mengingat ancaman subvarian Omicron XBB di Indonesia lebih berbahaya ketimbang subvarian BA.4 dan BA.5. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menilai, selama ini pemerintah lengah dan abai karena angka kasus COVID-19 yang melandai. Padahal, hal itu terjadi karena pemerintah tidak menggencarkan testing, tracing, dan treatment, sehingga subvarian BA.4 dan BA.5 seakan terlewati. Nah, XBB nggak begitu. XBB mungkin akan lebih sedikit lebih parah begitu dari BA.4.5 dan BA.5 dan BA.4. Kemudian ya kalau kita dibiarkan seperti BA.4 dan BA.5, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin rumah sakit jadi kewalahan. Kemudian mungkin masyarakat banyak yang meninggal dibiarkan saja. Dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia pada Kamis sore, juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan, jumlah kasus yang meningkat didorong oleh mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Pihaknya mengklaim akan kembali menggencarkan tes usap atau swab, baik PCR maupun antigen, serta whole genome sequencing bagi pasien yang bergejala dan terkonfirmasi COVID-19. Sudah kembalinya aktivitas sosial ekonomi seperti sedia kala, namun dengan protokol kesehatan yang rendah, menjadi pemicu utama kembali meningkatnya kasus. Selain itu, berdasarkan data mobilitas penduduk, terlihat kenaikan mobilitas hingga 29% untuk tempat rekreasi, berbelanja, dan perkantoran. Di samping itu, pemerintah akan terus mengadakan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat. Hingga saat ini, 693.128 orang sudah disuntik vaksin dosis keempat dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Clarissa Aradia, Fajar Bolivia, Jakarta.